Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali ini saya Novi Ayunitas Widianti, CGP Angkatan 6 dari Kota Madiun. Saya akan melaksanakan tugas saya tentang kegiatan coaching pada supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Di sini ada Ibu Ina sebagai rekan sejawat saya, sebagai teman yang akan saya supervisi. Selamat siang Bu Ina. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini sedang sibuk atau tidak Ibu Ina? Saat ini cukup sibuk mempersiapkan pembelajaran. Alhamdulillah mempersiapkan pembelajaran yang menarik ya tentunya Bu Ina. Nah Bu Ina, di sini kita akan ngobrol santai nih Bu Ina tentang supervisi akademik Bu Ina. Yang mungkin pembelajarannya akan Ibu Ina persiapkan ya Bu selanjutnya. Mungkin ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Ina capai saat nanti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas? Iya, ada beberapa hal yang ingin saya capai tujuan pembelajarannya. Yang pertama dengan kegiatan tutor sebaya, mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan tutor sebaya, mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya secara tepat, seperti itu. Terdengar tampak sangat menarik ya Bu Ina tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ina capai nanti di kelas. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Ina sebutkan tadi, itu untuk jenjang kelas berapa Bu Ina? Kemudian materinya apa ya Bu Ina? Iya, untuk kelas 6 materinya itu tema, tetapi fokus pembelajarannya itu di SPDP. Oh, di SPDP, di seni budaya ya Bu Ina Iya. ya. Kemudian tolong mungkin bisa dijelaskan juga Bu Ina persiapan bagaimana terkait Bu Ina mempersiapkan pembelajaran besok Bu Ina. Saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian saya juga sudah menyiapkan media-media yang akan saya berikan nanti ke siswa-siswa saya seperti itu. Persiapannya terdengar sangat baik dan sudah matang ya Bu tentang pembelajarannya. Kemudian untuk strategi yang Bu Ina lakukan sendiri atau strategi yang untuk dipersiapkan Bu dalam mengatasi pembelajaran nanti? Strategi yang saya gunakan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi sebelumnya saya sudah mengetahui berkaitan dengan kemampuan siswa berdasarkan pengetahuan mereka tentang reklame. Jadi ada siswa yang kurang paham dalam reklame, ada yang cukup paham, serta ada yang sudah baik pemahamannya. Terus selain pembelajaran berdiferensiasi, saya juga menerapkan KSE seperti itu. Dan saya menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya memakai media yang menyenangkan, kemudian saya juga saya sisipi lagu-lagu serta tepuk-tepuk, serta siswa-siswa juga mengamati reklame di lingkungan sekitar agar mereka lebih paham lagi dalam reklame seperti itu. Iya, terdengar pembelajarannya sudah sesuai dan berhamba kepada siswa ya Bu, berpihak kepada murid, menentukan media pembelajaran yang sudah Ibu Ina siapkan sesuai dengan kemampuan murid juga, kemampuan daya tangkap belajarnya siswa, dan kemudian juga memotivasi siswa dalam aktif dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk kompetensi pengembangan yang hendak dicapai Bu Ina sendiri mungkin bisa disebutkan apa ya Bu? Yang ingin saya kembangkan pasti berkaitan dengan yaitu pengetahuan, keterampilan pengetahuan siswa berkaitan dengan reklame, serta keterampilannya siswa berkaitan dengan reklame, itu yang ingin saya kembangkan. Oh, jadi demikian ya Bu, selain secara kognitif tetapi juga secara psikomotoriknya juga Betul. dikembangkan, tentunya tidak lupa dalam karakter juga ya Bu, juga Iya, pasti. disisipkan dalam proses pembelajarannya ya Bu Ina ya.
Baik Bu Ina, setelah kegiatan pra-observasi kita ini, nanti selanjutnya saya akan menemani Bu Ina belajar, mungkin dalam proses pembelajaran, nanti akan saya observasi dan kemudian untuk kegiatan pasca observasinya. Saya harap nanti di saat saya menemani Bu Ina dalam proses pembelajaran, Bu Ina jangan terbebani, tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa dan bisa semaksimal mungkin menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu Ina. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ina. Sekian tadi yang saya siapkan tentang pra-observasi, percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiran cerdas, berakhlak mulia. Yes, yes, yes. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat semua berarti? Sehat. Mari kita berdoa. Tadi yang datang pagi, paling pagi siapa? Putra. Oke, kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, ayo semuanya sikap dalam berdoa, tolong posisi duduknya diatur dengan nyaman. Kemudian mata terpejam. Rasakan hembusan nafas kalian. Tarik nafas, hembuskan. Berdoa dengan khusyuk. Bersyukur masih diberi nikmat. Siapa yang tidak masuk? Ya. Kirana. Kalian masih ingat Bu Ina pernah memberi kalian pertanyaan berkaitan dengan reklame. Sebuah kesuksesan pembelajaran 2 dengan fokusnya pembelajaran SPDP tentang reklame. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Kalian lihat di situ ada dengan kegiatan tutor sebaya, mengamati dan berdiskusi. Ada menyanyinya, tadi menyanyi, ada tanya jawab berkaitan dengan materi, diskusi kelompok di luar kelas, mengamati reklame, presentasi, refleksi, dan ada tes evaluasi. Adakah yang bisa salah satu menceritakan pengalamannya saat berangkat sekolah? Itu saya melihat ini Bu, iklan ini, reklame ini, silahkan diceritakan. Ada satu anak? Saya lihat apa saja saya? Lihat baliho. Oh iya. Dapat brosur. Pernah dapat brosur? Ayo, 1, 2, 3. Reklame berfungsi menawarkan produk, gambar atau kata yang menarik orang, jelas singkat jujur, menarik mentorong. Bu Ina punya gambar. Setiap kelompok duduk sini punya 2 gambar. Dulu semuanya kerjasama. 3 kartu nilai dulu karena ada pertanyaan dari situ. Tunjukkan gambarnya. Oke. Hadir dulu deh. Christian. Apa namanya ini? Brosur Bu. Internet Christian tepuk tangan. Akan ditutori atau dibantu oleh temannya yang pemahamannya cukup baik, yaitu Laras dan Talita. Yang kedua, Alisa, Jovan, Seka, Panji akan dibantu ditutori temannya yaitu Senta dan Yuli. Kelompok 3, Junior Putra Revika akan ditutori oleh Farah dan Fanya. Silakan kelompok 4, Zaki, Christian, Bila, Najla akan dibantu oleh temannya yaitu Kirana dan Sultan. Yang kelima, Arga, Risma, Tania, Raffi akan dibantu temannya yaitu Alia dan Satrio. Ada beberapa tugas, dengarkan, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian nanti akan ada 3 kegiatan, oke? Dengarkan, 3 kegiatan. Tapi 3 kegiatan ini tidak kita selesaikan dalam 1 hari ini saja. Nanti akan Bu Ina beri waktu 1 minggu dalam penyelesaiannya. Tetapi untuk 3 kegiatan ini akan Bu Ina jelaskan dulu. Yang pertama, kegiatannya adalah mengamati reklame di lingkungan sekitar sekolah dan mendiskusikannya. Yang kedua, kegiatan kedua, mengamati gambar dan penjelasan singkat tentang reklame serta mendiskusikannya. Nanti yang ketiga, mengamati video pembelajaran tentang reklame dan mendiskusikannya. Setiap kelompok ini ya, kelompok 1, 2, nanti akan Bu Ina pinjami HP Bu Ina untuk melihat video pembelajaran. Kelompok 2, oke ya, berarti kelompok 1
kelompok 4 dan kelompok 5 kegiatannya yaitu yang kedua yaitu mengamati gambar dan penjelasan singkat tentang reklame. Ada pertanyaan? Boleh mencari di lingkungan sekitar. Berbagai hal lain menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang reklame dan jenis-jenisnya. Satu, dua, teknik penggunaannya, yaitu Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah menyelesaikan satu kegiatan kerja kelompok yang kalian pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin meregistrasikan pengamatan video pembelajaran tentang reklame. Kita jenis reklame apa saja kalian amati pada video tersebut. Iklan, spanduk, poster, brosur, lembarase, baliho, banner, iklan juga. Tuliskan ciri-ciri reklame yang kalian amati pada video tersebut. Tepuk tangan. Kelompok 2. Bu Ina mau tanya, hari ini tadi kalian telah mempelajari apa saja? Reklame. Pengertian reklame apa sih? Laris, pengertian reklame. Reklame adalah apa sih? Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Iya. Jadi reklame itu alat yang digunakan untuk mengenalkan, mempromosikan baik itu produk atau jasa kepada orang agar orang tersebut itu berminat untuk membeli atau memakai jasa produk tersebut. Oke. Dengarkan. Murid yang memiliki pemahaman yang baik, tadi sudah Bu Ina sebutkan ya, membuat infografis kreatif berkaitan dengan klasifikasi pengelompokan tadi jenis-jenis reklame. Dan untuk beberapa anak yang pemahamannya cukup, membuat infografis juga tetapi sederhana. Dan yang ketiga, pemahaman anak yang kurang, nanti kalian membuat diagram sederhana. Jadi membuat diagram, hanya diagram. Bu Ina mau tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Tapi gue ya. Ini tangannya dia. Gundul patutut gembelengan, dungki wakul gembelengan, wakul memang seboni dadi sakatan, wakul memang seboni dadi sakatan. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, tenangkan pikiran kalian. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Baik. Di sini selanjutnya saya akan mereview tentang pembelajaran yang tadi dilaksanakan Ibu Ina saat di kelas untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik kegiatan coaching dengan Ibu Ina. Baik, Ibu Ina, tadi pembelajarannya luar biasa ya Bu, sangat menarik, menyenangkan dan juga berhamba kepada siswa tentunya. Sangat menginspirasi saya Bu Ina. Nah, di sini saya ingin tahu perasaan Bu Ina setelah proses pembelajaran tadi bagaimana Bu Ina? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran tadi lega, senang. Saya merasa apa yang sudah saya rencanakan, RPP saya sudah saya sampaikan semua. Jadi saya cukup lega dan senang. Selain itu, saya melihat siswa-siswa saya juga
cukup antusias dalam pembelajaran itu menambah rasa senang saya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian tadi setelah proses pembelajarannya Bu Ina, tentunya sesuatu hal yang biasa ya Bu, kalau pasti ada kekurangan dan kelebihan dari suatu kegiatan Bu Ina. Mungkin dari perasaannya Bu Ina saat tadi melaksanakan proses pembelajaran, kekurangan dan kelebihannya apa Bu Ina? Saat pembelajaran ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya itu saya masih menemukan beberapa siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Saat kerja kelompok, karena pembelajaran saya itu berkelompok, ada beberapa siswa yang hanya gandul, istilahnya hanya ikut-ikutan temannya saja. Itu kurangannya. Ya, kelebihan dari pembelajaran saya, menurut saya sudah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ada lagu-lagu, kemudian juga menggunakan media sumber belajar dari lingkungan sekitar. Kemudian saya juga menyuruh siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Itu menurut saya kelebihan dari pembelajaran saya. Dan saya menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi serta KSE, seperti itu, Bu. Terdengar sangat sudah bagus sekali ya Bu, luar biasa proses pembelajarannya, sudah berusaha menerapkan proses pembelajaran diferensiasi dan juga ada KSE juga. Tentunya hal yang biasa Bu, setiap kegiatan itu pasti ada yang kekurangannya. Nanti selanjutnya bisa kita perbaiki bersama ya Bu Ina, kita berkoordinasi, berkolaborasi untuk memperbaiki yang kekurangannya tadi dan meminimalisirnya lagi ya Bu. Kemudian dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu Ina laksanakan tentunya ada beberapa kendala ya Bu. Nah di sini mungkin bisa disebutkan beberapa kendala yang Ibu Ina alami. Beberapa kendala yang sudah saya alami ya seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa siswa itu kurang aktif, sehingga untuk kedepannya nanti mungkin saya akan membuat pembelajaran, saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, seperti itu. Mungkin saya akan membuat game yang semua siswa di satu kelas akan aktif terlibat di dalamnya, seperti itu. Iya, tadi Bu Ina sudah menyampaikan terkait kendala dan solusinya sekalian ya Bu Ina. Kalau tadi hanya beberapa siswa yang bisa berperan aktif, mungkin nanti dengan adanya permainan game diharapkan anak-anak bisa berperan aktif semua dalam proses pembelajaran ya. Solusinya demikian. Kemudian untuk rencana tindak lanjut dari Ibu Ina sendiri selanjutnya setelah kegiatan kita supervisi akademik ini Bu Ina? Untuk kedepannya saya akan terus melakukan yang baik-baik. Maksudnya yang positif-positif dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan akan saya lakukan lagi dan lebih tingkatkan, serta mengurangi hal-hal yang merupakan kekurangan saya. Jadi saya nanti tetap akan menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi karena menurut saya memang tepat kalau kita menggunakan pembelajaran diferensiasi karena siswa-siswa kita itu berbeda-beda karakteristiknya. Kemudian saya juga akan tetap melaksanakan KSE dalam pembelajaran saya. Saya akan menambahi lagi seperti ada game-game. Kemudian saya akan tambahi lagi lagu-lagu yang lebih menarik, tepuk-tepuk, serta sumber belajar yang lebih berpusat pada siswa, seperti itu. Keren sekali Bu Ina rencana tindak lanjutnya ya. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Ina. Proses pembelajaran juga lebih kreatif, inovatif dan juga menyenangkan untuk anak-anak ya Bu Ina. Baik, sekian tadi dapat saya sampaikan tentang kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi coaching pada supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.